Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Ya, kali ini kita bahas lagi pasal-pasal yang ada di dalam KUHP ya. KUHP kita yang baru. Jadi kita bahas yang ringan-ringan saja teman-teman. Jadi ini ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan ada warga negara yang buka musik pada malam hari dengan volumenya yang cukup keras, itu apakah ada ketentuan pidananya Bang dalam KUHP kita yang baru ini? Jadi begini teman-teman. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, perlu saya garis bawahi dulu bahwa memang KUHP kita yang baru ini unik. Kenapa? Karena memang aturan-aturan yang ada di dalamnya ini mengatur sampai hal-hal yang fundamental. Jadi kadangkala kita sebagai masyarakat itu tidak menyadari kalau perbuatan-perbuatan kita itu sudah mencederai atau sudah merugikan orang lain. Kadangkala kita tidak menyadari itu. Sama seperti pertanyaan tadi, ya, kalau ada yang buka musik pada malam hari dengan volume yang cukup keras, apakah ada pidana atau tidak? Nah, kita buka teman-teman, buka pasalnya. Nah, di dalam pasal 265 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, itu bunyinya begini teman-teman. Saya bacakan. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, kategori 2 ini kurang lebih 10 juta. Ya, dipidana dengan pidana denda kategori 2 setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam hari dan atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu. Jadi aturan ini jelas teman-teman. Memang secara spesifik tidak mengatur apakah buka musik yang volumenya cukup tinggi pada malam hari bisa dipidana atau tidak. Tetapi berkaca dari unsur dalam pasal ini, itu sudah termasuk teman-teman. Termasuk apa? Termasuk buka musik pada malam hari, termasuk ketika orang sengaja membunyikan kembang api, atau suara dentuman-dentuman yang luar biasa, sehingga membuat orang itu merasa terganggu. Hal-hal itulah yang kemudian membuat pemerintah bersama DPR mengatur pasal ini. Ya, tujuannya apa? Tujuan untuk kemudian supaya bisa mencegah terjadinya konflik sosial. Itu yang penting teman-teman. Kenapa? Karena biasanya malam hari itu orang gunakan waktu untuk istirahat. Pagi, siang, hingga sore orang bekerja, malam orang gunakan waktu untuk istirahat. Tetapi ketika waktu mau istirahat, tidak bisa gunakan waktu istirahat dengan baik, karena tetangga buka musiknya sangat besar, ya, inilah kemudian alasan pemerintah membuat aturan ini, supaya mencegah terjadinya konflik sosial. Itu teman-teman, sehingga kalau pertanyaannya tadi apakah bisa ada sanksi pidana atau tidak, ada. Ya, sanksi pidananya bukan sanksi pidana penjara atau kurungan ya. Di sini sudah jelas sanksi pidananya adalah pidana denda yang mana kurang lebih 10 juta rupiah. Jadi begitu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, kalau aturan ini memang ada atau berlaku, pertanyaannya adalah, kalau misalkan ada pesta pada malam hari, apakah tuan pestanya itu kita bisa kenakan pasal ini? Kalau saya, ya sederhana teman-teman. Nah, kita buka lagi pasal ini. Misalkan ada pesta, buka musik tentunya keras pada malam hari, terutama di wilayah-wilayah tertentu ya. Contohnya wilayah saya di Indonesia bagian timur, kita kalau pesta sudah pasti malam. Kalau pesta pun juga sudah pasti musiknya sangat keras. Pertanyaannya, apakah tuan pestanya kita bisa jerat dengan pasal ini? Tergantung, ya. Apakah tetangga atau orang lain itu mempersoalkan atau merasa terganggu dengan adanya pesta, adanya musik yang volumenya sangat besar ini? Nah, menurut saya itu tergantung. Nah, dalam pasal ini sudah jelas. Manakala ada orang yang merasa terganggu dengan volume musik yang sangat besar. Nah, kalau kita tahu bersama bahwa yang namanya pesta, apalagi di wilayah Indonesia Timur, semua orang pasti berpesta pora, sangat menikmati. Dari lagu pertama hingga lagu terakhir, itu orang sangat menikmati, sehingga kecil kemungkinan orang akan mempersoalkan tuan pesta ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi tidak semua musik pada malam hari itu bisa dijerat hukum pidana, tergantung orang merasa terganggu atau tidak. Ya, jadi kembali lagi ke aturan tadi, bahwa memang aturan ini dibuat untuk apa? Jadi untuk melindungi hak-hak masyarakat,
untuk kemudian mencegah terjadinya konflik sosial, menjaga ketertiban lingkungan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu hidup aman, tentram, damai. Intinya itu teman-teman. Jadi sekian dulu, kita akan bahas lagi pasal-pasal yang ringan-ringan saja. Terima kasih, salam HDP, salam sehat selalu.